Melinda seperti apa jalannya. Saya kan berarti yang dulu-dulu itu kita sempat bikin, kalau nggak salah itu di awal dengan Mbak Panti ya, kita tuh memanfaatkan media sosial seperti apa. Mungkin kalau Bapak Ibu yang kemarin kebetulan juga ikut di yang pertama, sesi yang pertama, itu Mbak Panti sudah sedikit, orang nggak sedikit, banyak menjelaskan bagaimana media sosial ini sangat juga bermanfaat bukan hanya di dunia bisnis, tetapi juga di dunia pendidikan, begitu ya Mbak Panti. Bagaimana sangat membantu. Mungkin kalau tadi kita sudah mendengar cerita Pak Hari juga ya, ternyata kan ini ada kelanjutannya bahwa media sosial itu saat ini sangat membutuhkan. Kemudian setelah itu ada kita sesi kedua. Sesi kedua itu waktu itu memaksimalkan dokumentasi. Jadi setelah kita tahu media sosial penting, waktu itu sesi kedua kita dikasih tahu tentang bagaimana sih cara mendokumentasikan acara-acara kita yang mungkin kalau dulu cuman ya sudah selesai, tapi ternyata itu menjadi historical tradisi yang cukup baik untuk kita tampilkan lagi sekarang. Ternyata kita dulu pernah melakukan ini, dan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran, mungkin bahkan bisa menjadi materi pembelajaran di kelas. Itu sih yang beberapa saya dengar dari guru dan guru yang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi bagaimana itu kemudian dikemas menjadi hal menarik sebagai sebuah caption atau narasi untuk media promosi juga bisa, mungkin juga sebagai media pembelajaran ya, seperti itu. Karena mungkin anak-anak sekarang kan sangat-sangat melek teknologi nih yang mereka sangat-sangat tertarik dengan apa itu membuat desain atau apa itu kata-katanya menarik, apa mereka foto disusun dan sebagainya, disusun warna-warna terus dikai tulisan barengan apa ya. Ya, itu nanti akan sangat dibahas, betul Ibu. Nah, supaya ini nggak berkepanjangan, sudah pada menunggu ya, sudah pada menunggu ini. Kayak apa sih? Nah, ini monggo saya serahkan ke Mbak Melinda untuk meneruskan, untuk membawa acara ini. Ya, terima kasih Mbak Krisna atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Baik, selamat pagi, baik. Baik, Mbak Melinda, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Nah, saya di sini pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator dalam workshop kita yang ketiga ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, akan lebih baik bagi saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena saya yakin ini pertama kalinya Bapak dan Ibu bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Monica Melinda Putri Santi, biasa dipanggil Melinda, dan saya asalnya dari Solo. Sebelumnya saya bergabung dengan komunitas Happy Seed, yaitu pada awal tahun 2022, dan dengan tujuan untuk mencoba bekerja untuk Tuhan dalam bidang kemanusiaan. Saya rasa itu cukup ya untuk perkenalan singkatnya. Lalu pada hari ini apa yang sebenarnya akan kita pelajari? Seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Krisna tadi, pada workshop yang pertama kita belajar tentang pentingnya media sosial untuk mengembangkan sekolah. Kemudian pada workshop yang kedua kita juga belajar untuk menggunakan kamera, terutama kamera HP, untuk menangkap momen-momen sekolah dengan kualitas yang terbaik. Lalu jika kita sudah punya akun media sosial dan sudah ada foto-foto yang keren, unik, dan lucu, tentunya kita juga pasti berkeinginan untuk mengunggahnya ke dalam akun media sosial kita agar masyarakat di luar sana melihatnya dan jadi tahu kegiatan apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh sekolah kita. Contohnya ini juga bisa digunakan untuk wali murid. Jadi sebagai contoh,
mereka bingung, kemarin itu ada apa ya kok di sekolah rame-rame. Nah, ternyata setelah para wali murid itu melihat akun media sosial sekolahnya, mereka jadi tahu, oh ternyata kemarin itu ada aktivitas ini. Dan kemudian foto yang kita unggah ini juga bisa bermanfaat bagi para calon wali murid yang sedang kebingungan untuk mencari sekolah yang tepat untuk anak mereka kelak. Kemudian yang ketiga ini juga bisa dijadikan sarana untuk menarik pihak-pihak luar untuk berkolaborasi dengan sekolah kita dengan tujuan-tujuan tertentu, karena ya semua itu mungkin saja terjadi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, lalu dengan apakah masyarakat itu bisa mengerti apa yang kita lakukan di sekolah jika hanya dengan melihat foto-foto kita? Yaitu tentu saja dengan caption atau narasi, supaya mereka tidak salah tangkap terhadap foto yang kita unggah di media sosial kita. Nah, lalu apa itu caption? Caption itu dalam bahasa Inggris, dalam kamus, bermakna sebagai tulisan di bawah karikatur atau gambar. Lalu, bagaimana kita akan membuatnya dan seperti apakah caption yang sesuai itu? Semuanya akan kita pelajari hari ini dengan panduan dari Mbak Panti. Sebelum kita memasuki pada acara inti, saya akan memperkenalkan dulu, yaitu dengan nama lengkap Priscilia Panti Meirina. Beliau ini adalah lulusan dari jurusan Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Dan saat ini Mbak Panti ini bekerja sebagai Digital Strategist Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo Mbak Panti, saya silakan waktu dan tempatnya untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah hadir di sini dan juga terima kasih kepada teman-teman Happy Seat yang sudah mengundang saya untuk berbagi di sini. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa hari ini adalah temanya narasi. Kita akan berbicara, kita akan ngobrol, berdiskusi bersama tentang apa itu narasi dan apa itu caption yang bisa Bapak Ibu Guru gunakan di media sosial atau bahkan untuk bahan mengajar juga. Nah, untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, berkreasi dengan caption dan narasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa caption itu bagiannya di mana sih? Tulisan di bawah gambar. Seperti itu. Nah, bagaimana berkreasi dengan caption? Mari kita bahas bersama. Untuk itu, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan gitu. Apakah menurut Bapak Ibu di sini caption itu penting? Narasi itu penting tidak? Karena kadang seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali akun-akun mungkin sekolah, mungkin pribadi yang sering upload itu hanya foto saja. Atau bahkan ke grup ya, misalnya ke grup WhatsApp gitu, memberikan foto tanpa caption. Apakah penting? Nah, penting tidak Bapak Ibu Guru? Mungkin bisa untuk kita berdiskusi sebentar, bisa open mic. Mungkin Kak Melinda bisa membantu. Oke. Menurut saya caption itu penting karena ya gimana ya? Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam melihat foto kan suka bisa jadi ada dua pandangan yang berbeda. Nah, menurut saya dengan adanya narasi atau caption ini orang yang melihat bisa tahu maksud dari foto tersebut itu untuk apa. Betul, betul sekali juga bahwa caption itu
dan narasi adalah penting, menjadi bagian penting dalam bersosial media. Mungkin kadang orang merasa bahwa, oh ya sudah, saya kirim gambar saja, saya upload gambar saja, saya posting gambar saja sudah cukup. Mereka kalayak di sana, teman-teman saya, kerabat saya, murid-murid saya paham. Padahal, kenapa penting? Yang pertama, menghindari salah penangkapan makna. Karena ini, para teman-teman kita, para murid-murid kita itu kan bukan, apa ya istilahnya, cenayang ya, bisa meramalkan apa sih maksudnya dari gambar ini, apa sih maknanya dari gambar ini. Nah, maka dari itu dibutuhkan yang namanya caption dan narasi. Apalagi di via WhatsApp ya, sering sekali mungkin Bapak Ibu guru ini punya WhatsApp group untuk orang tua murid atau untuk di murid-muridnya sendiri gitu, karena sering sekolah daring dan lain sebagainya. Di situ cuman kirim gambar-gambar saja, kita tidak tahu maksudnya apa gitu. Dan untuk menghindari salah penangkapan makna, maka dari itu lebih baik diberikan narasi singkat. Nah, lalu yang kedua adalah penting caption itu karena menegaskan posisi. Misalnya, contohnya seperti ini, penegasan posisi ini adalah, jangan sampai ini ya, jangan sampai misalnya sekolah kita tuh kena ada berita hoax tentang sekolah yang Bapak Ibu guru kelola. Nah, tapi di situ Bapak Ibu guru ingin klarifikasi dengan memberikan gambar atau foto yang benar. Misalnya ada foto hoax, lalu ingin memberikan foto yang benar. Tapi tanpa ada narasi, orang tidak akan tahu. Tanpa ada caption, orang tidak akan tahu bahwa Bapak Ibu guru ini sedang klarifikasi. Nah, bahwa caption ini penting, narasi ini penting untuk memberikan posisi kita, menegaskan posisi kita. Apakah posisi kita ada di posisi pro, apakah di posisi kontra, atau di posisi netral. Nah, itu sangat penting sekali, Bapak Ibu guru. Lalu yang berikutnya, kenapa sih caption dan narasi singkat itu penting? Tidak semua auto download. Ini khusus untuk via WhatsApp. Tidak semua auto download. Saya adalah orang yang sangat mengatur download saya, tidak auto download. Jadi tidak semua gambar dapat terdownload secara otomatis atau semua video tidak dapat terdownload secara otomatis. Saya hanya memilih ketika narasinya itu bagus dan ketika memang itu narasinya adalah topik yang saya butuhkan, topik yang saya ingin tahu, saya baru akan download. Nah, maka penting ketika misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting dengan gambar, namun tidak memberikan caption, tidak memberikan narasi, orang yang mungkin seperti saya ini tidak akan serta-merta mendownload. Akan dicuekin aja. Oh ini apa? Oh cuman gambar. Padahal itu hal yang penting. Berbeda ketika mengirimkan gambar, lalu diberikan narasi singkat saja seperti, coba lihat gambar ini, bla bla bla, nanana, seperti itu. Dan lain sebagainya. Dan akan membuat orang tertarik untuk mendownload, untuk melihat, untuk mengamati, dan lain sebagainya. Nah, dan yang paling penting adalah ini, from caption to action. Penting sekali, dari caption bisa berbuah aksi. Sering sekali kita melihat, kalau misalnya Bapak Ibu guru melihat aksi-aksi di dunia nyata ini yang dimulai dari tagar, dari caption, seperti itu. Misalnya, ayo rawat bumi, lalu ada gerakan-gerakan bersih lingkungan, dan lain sebagainya. Hari anti asap rokok, gitu. Dari caption, lalu semuanya juga ada aksi-aksinya. Gitu. Lalu dari caption juga bisa memberikan aksi-aksi yang lain, seperti ketertarikan, seperti mengajak, seperti anjuran, dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Nah, lalu bagaimana membuat narasi? Bangunlah
narasi yang positif. Saya akan memberikan contoh narasi yang positif seperti apa. Sebentar saya stop sharing dulu. Oke. Saya akan mulai dari bercerita. Jadi karena narasi ya, akan mendengarkan cerita saya. Bapak Ibu Guru bisa habis itu melihat perbedaan dari apa yang saya ungkapkan. Saya akan menceritakan seorang raja yang imut ini, ya kan? Bisa terlihat ya. Raja ini adalah sebuah raja di kerajaan yang rakyatnya sangat damai, sejahtera. Dia raja yang sangat bijaksana, memiliki keluarga yang rukun, dia memiliki 4 saudara. Jadi dengan raja ini adalah 5 ya, seperti mungkin bayangannya seperti mungkin tokoh-tokoh Pandawa gitu ya. Nah, pada suatu ketika gitu, di malam hari raja tiba-tiba terbangun karena di mimpinya raja berada di tengah hutan, melihat 5 pohon besar, dan tiba-tiba 4 pohon itu tumbang. Raja bangun dengan ketakutan. Karena ketakutan mengundang ahli ramal dari kerajaan itu. Datanglah ahli ramalnya satu nih. Dia bilang, bagaimana Baginda Raja, apa yang bisa hamba bantu? Raja ini menceritakan mimpinya. Saya semalam mimpi, saya merasa ketakutan bahwa saya melihat di hutan ada 5 pohon besar dan 4 pohon tersebut tumbang, hanya tinggal 1 pohon. Lalu si ahli mimpi ini, tafsir mimpi ini berkata, Baginda Raja, itu adalah mimpi yang sangat-sangat buruk. Artinya, 4 saudara Baginda Raja akan mati. Baginda Raja marah. Marah sekali. Lalu menghukum penafsir mimpi ini. Dia diusir dari kerajaan. Karena merasa tidak puas, Baginda Raja ini akhirnya mencari ahli tafsir mimpi di negerinya. Meminta prajuritnya, tolong carikan saya ahli tafsir mimpi. Datang. Satu lagi. Nah, Raja kembali menceritakan mimpinya. Dalam hutan ada 5 pohon, 4. Lalu apa yang dikatakan oleh ahli tafsir mimpi ini? Dia mengatakan seperti ini. Baginda Raja, itu adalah mimpi yang sangat baik. Karena dengan arti mimpi itu adalah Baginda Raja akan berumur panjang dibanding dengan saudara-saudara Baginda Raja. Baginda Raja merasa senang sekali dan akhirnya si tafsir mimpi ini diberi banyak sekali hadiah. Begitu Bapak Ibu. Ceritanya seperti itu. Ada 2 orang mengatakan satu hal yang sama dengan cara yang berbeda. Yang pertama mengatakan langsung dengan saudara Baginda Raja mati. 4-4-nya. Lalu yang kedua mengatakan Baginda Raja akan berumur panjang daripada saudara-saudara Baginda Raja. Mana yang lebih positif? Pasti yang kedua. Karena merasakan membuat sesuatu yang membuat Baginda Raja senang, dan itu adalah hal yang diharapkan oleh Baginda Raja bahwa aku berumur panjang. Dia tidak menanyakan bagaimana aku bisa berumur panjang. Tidak sama sekali. Intinya adalah yaitu caption narasi yang positif akan membawa dampak yang positif pula. Ketika itu dikemas dengan negatif, dampaknya
juga akan negatif, bahkan berlipat-lipat ganda. Seperti itu. Itu tentang bagaimana buat narasi yang positif. Adalah bagaimana kita mengubah sudut pandang, berkreasi, supaya bahwa kata-kata yang kita pakai, ungkapan-ungkapan kita itu lebih positif. Seperti itu. Tinggal mengubah sudut pandangnya saja. Nah, saya akan share screen lagi. Oke. Oh, sebentar, sepertinya ada kendala. Nah, oke. Lalu bagian dari narasi itu mana sih? Apa saja sih? Nah, dulu narasi itu hanya sering kita lihat di caption yang di bagian hitam ini. Sering terjadi bla 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 bla, kata-kata di bawah ini. Namun sekarang tulisan di dalam gambar pun yang sekarang populer di media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya itu juga bagian dari narasi. Keduanya ini adalah bagian dari narasi, dan ini bisa kita olah bersama, bisa kita manfaatkan ruang-ruang ini untuk membangun narasi juga. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menuliskannya? Yang pertama adalah menentukan topik konten apa yang ingin kita posting. Yang kedua, pastikan tidak melanggar undang-undang dan etika. Kita tahu bahwa negara ini ada undang-undang yang menentukan bahwa mana yang harus bisa kita posting, mana yang tidak kita posting. Kita pelajari itu, kita tahu batasan-batasannya ada di mana. Dan tentu saja dengan etika. Dan yang ketiga adalah tuliskan dan posting. Bapak Ibu guru dalam menulis narasi, menulis caption, tidak bisa dalam satu malam jadi istilahnya. Ini adalah proses yang cukup panjang, di mana kita akan, ketika kita semakin sering untuk menuliskan narasi, ketika kita sering berkreasi, kita sering membuat, pasti akan membuat kita lebih nyaman untuk dibaca, lebih enak. Dan salah satu caranya adalah mau tidak mau kita lebih sering berkreasi, lebih sering menulis, dan lebih sering untuk membuat konten. Selain itu adalah kita bisa mencari referensi lain, yaitu dengan melihat konten lain sebagai referensi. Melihat bahwa, oh gimana sih konten tetangga, oh bagaimana sih konten sekolah lain, oh bagaimana sih kok sepertinya mungkin ada guru-guru yang sudah mulai mengajarkan di media sosial, kita lihat konten edukasi seperti apa sih yang mereka berikan, seperti itu. Kita bisa melihat sebagai referensi untuk membuat narasi, karena di bagian dari konten-konten yang mereka buat pasti ada narasi yang mereka buat juga. Kita melihat sebagai dalam tanda kutip studi banding seperti itu. Contohnya, oke. Ini SD Kanisius Jombor ya. Kita lihat. Oke, apakah ada yang bisa menceritakan ini kegiatan apa di sana? Tadi Bapak Pak siapa yang di SD Kanisius Jombor? Saya. Oh iya, Pak Pak Hari. Iya. Iya. Nah, Pak Hari, ini kegiatan kapan, Bapak? Ini kegiatan beberapa waktu yang lalu. Ini kami namakan Jumat Bersih. Oke, Jadi Jumat Bersih. iya, kerja bakti, bersih-bersih lingkungan di sekitar sekolah begitu. Oke, nah ini sudah baik sekali. Ini adalah foto yang dikirimkan ke panitia, dan saya juga melihat, oh ini sangat bagus sekali konten dengan foto dengan kegiatan yang positif seperti ini. Lalu biasanya
seperti ini juga kontennya diunggah di media sosial, tidak Pak? Ya. Iya, Oke, iya, ya. Mbak. Nah, seperti apa kata-kata yang digunakan, yang diunggah? Apakah Bapak ingat? Yang diunggah ya itu Jumat bersih. Oke, Jumat Iya, bersih ya. Berarti iya. seperti kegiatan reportase ya Pak ya? Oh ya, betul sekali. Namun dengan gambar, satu gambar ini saja kita bisa memberikan narasi minimal 3, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, informasi kegiatan. Yang kedua, bisa berupa quotes. Yang ketiga, tips. Saya berikan contohnya. Informasi kegiatan seperti yang kita sudah tahu. SD Kanisius Jombor peduli lingkungan ya. Saya belum tahu kalau itu Jumat bersih ya. Jadi saya memberikan kata-kata peduli lingkungan dengan semangat para minggu melakukan kerja bakti bla bla bla. Nah, seperti yang sudah kita kegiatan. Lalu yang kedua, narasi quotes. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Narasi yang ada pada gambar. Lalu captionnya yang di sebelahnya itu bisa dengan tulisan seperti ini. Salah satu wujud cinta kita kepada bumi adalah menjaga kebersihan lingkungan. Para murid SD Kanisius Jombor menunjukkan cinta pada lingkungan dengan cara kerja bakti di lingkungan sekolah. Apa saja wujud cintamu kepada lingkungan? Oke. Yang ketiga, ada quotes plus promosi juga. Ini yang namanya kalau dalam marketing ya, ini Bapak Ibu Guru, ini namanya soft selling. Promosi menjual dengan cara yang lembut. Seperti menjaga kebersihan dan lingkungan menjadi nilai pokok yang diajarkan di SD Kanisius Jombor. Para murid dibekali dengan pengetahuan dan cara praktis untuk menanamkan nilai cinta lingkungan dan dapat mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah saya katakan soft selling karena memberikan bahwa SD Kanisius itu selain mengajar pelajaran juga memberikan nilai-nilai, value-value pada kehidupan ini. Salah satunya adalah mencintai lingkungan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan konten tipsnya? Seperti ini. Manfaat kerja bakti. Yang pertama, meningkatkan kesadaran untuk wujudkan sifat kekeluargaan karena saling bekerja sama menjadi lebih rukun serta nyaman, lalu terjalin kerjasama dan kebersamaan. Nah, captionnya bisa ditulis. Ternyata banyak sekali manfaat yang didapatkan dari kegiatan kerja bakti. Ayo adik-adik selalu rajin menjaga kebersihan lingkungan ya, tetap semangat. Nah, inilah kekuatan dari narasi. Dari satu foto, kita bisa membuat 4 narasi yang berbeda. Dari satu topik, kita bisa membuat lebih dari 3 jenis narasi. Inilah kekuatan dari narasi ini. Nah, sekarang di media sosial banyak sekali konten-konten seperti ini, banyak sekali konten-konten edukasi seperti ini, apalagi yang tipikal tips ini Bapak Ibu Guru. Misalnya, 5 hal yang harus kamu lakukan supaya tubuh kamu tetap sehat. Nah, itu kan tips. Mereka biasanya pakai satu foto lalu dituliskan narasi apa saja tipsnya, tips pertama, tips kedua, tips ketiga, tips keempat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekuat itu narasi. Gambar sudah jelas, gambar ini dengan ditambahkan narasi, konten ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi ceritanya, suaranya lebih lantang. Seperti itu. Ini adalah contoh kecil. Nah, kita mencoba untuk praktik, karena tadi saya sudah memberikan, kita coba untuk praktik supaya ini juga Bapak Ibu Guru juga langsung bisa mempraktekkan bersama, mencoba bersama untuk menuliskan narasi, menuliskan caption. Silahkan dituliskan di kolom chat tentang ini. Ini adalah salah satu foto kegiatan kesenian. Saya lupa ini dari kelompok berapa, dari SD mana saya juga lupa.
saya ambil dari folder yang diberikan panitia, ini adalah ada foto kegiatan menarik. Nah, silakan Bapak Ibu Guru untuk berlatih. Boleh dengan informasi kegiatan yang pertama, atau yang kedua ingin memberikan konten edukasi, atau yang ketiga memberikan konten jenis-jenis konten seperti quotes atau konten tips. Bebas. Silahkan Bapak Ibu Guru. Nanti akan saya beri input, saya beri masukan bersama. Ini dari SDK Gowongan, Kak Panti. Oh iya. Oh yang oh ini fotonya ya? Ya, fotonya. Ya. Ibu Putri mungkin Memberikan apa judul ya. Ya. Iya. Nuri-nuri budaya Jawi. Oke. Oh ini. Kalau konten kegiatan berarti berisi 5W dan plus 1H ya? Iya. Kalau konten kegiatan, informasi kegiatan seperti reportase biasa. Who, what, when, where, how, when, bukan waduh itu ya, harus ditanya 51 apa waduh. Seperti itu. Oke, ini Pak Hari, nguri-nguri budaya Jawi. Oke. Cintai budaya negeri. Dengan menumbuhkan rasa cinta budaya dari usia dini, maka akan membentuk karakter anak-anak dan mencintai budaya. Oke. Ini saya sambil sembari membahas ya. Ya, untuk dari Pak Hari, nguri-nguri budaya Jawi. Oke, ini bisa sebagai topik Bapak. Cuman untuk narasi harus lebih panjang. Seperti katakan, oh ini mungkin dari SD atau SMP mana. Sedang nguri-nguri budaya Jawi, latihan apa. Seperti itu. Itu mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Nah, seperti itu Bapak. Jadi ada penjelasan atau malah dibikin lebih menarik. Seperti pertanyaan. Ini adalah kegiatan dari SMP tadi ya? Apa SD? SD ya, SDK. Nah, dari SDK Gowongan, apa nih kegiatan kamu untuk nguri-nguri budaya Jawi? Seperti itu. Itu bisa menjadi. Oke, lalu ada cintai budaya negeri. Ini dari SD Prentaler ya? Ya, dari SD Prentaler ini. Nah, ini adalah bisa menjadi judul. Tapi untuk narasi harus lebih panjang lagi. Seperti itu. Lalu dari Ibu Septiana Indri, dengan menumbuhkan rasa cinta budaya dari usia dini, maka akan membentuk karakter anak-anak untuk peduli dan mencintai budaya. Nah, ini adalah narasi yang cukup bagus. Sudah bagus, ini bercerita. Nah, di sini bisa ditambahkan bahwa identitas anak-anaknya dari mana. Ini ditambahkan identitasnya juga lebih bagus lagi dari SDK Gowongan. Seperti itu. Lalu ditambahin dengan call to action istilahnya atau ajakan gitu. Ayo adik-adik semangat untuk mencintai budaya negeri ini sendiri. Atau dalam konteks edukasi bisa diberi pertanyaan. Sebutkan apa saja sih kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, nanti di situ akan terbentuk, oh ini wayang atau ketoprak, tarian kecak, tari kecak, gamelan dan lain sebagainya itu akan memancing untuk interaksi dan lain sebagainya. Oke. Oh, ada lagi. Oke, dari Ibu Benedikta Yuni. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini narasinya cukup
menggugah rasa semangat. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Betul Ibu, betul. Lalu dari Ibu Angelina Maya. Beberapa manfaat berlatih menari bagi anak SD yaitu membangun perkembangan fisik dan motorik anak. Yang kedua, mengasah kematangan emosional anak. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri anak. Yang keempat, mengajarkan budaya leluhur bangsa. Wah, ternyata banyak sekali manfaat mengajarkan anak menari. Ayo Bapak dan Ibu kita kenalkan dan ajarkan anak-anak kita tentang kesenian menari. Mari kita cintai budaya kita dan tetap semangat. Yes, betul sekali. Ini sudah komplit narasinya, sudah penuh dan keren sekali. Terima kasih Ibu Benedikta Yuni. Ya, ini dari Ibu Happy. Menumbuhkan semangat anak-anak mencintai budaya dengan belajar berekspresi diri, mengembangkan talenta yang ada, anak menjadi lebih percaya diri. Betul sekali. Ya, ini adalah narasi yang cukup baik. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menurut ke foto yang berikutnya? Oke, sepertinya kita cukupkan untuk foto ini. Kita next. Nah, ini ada foto penyerahan hadiah dan ini adalah sama foto habis lomba. Ini fotonya topiknya adalah prestasi. Nah, caption apa sih yang cocok untuk kedua foto ini? Mari Bapak Ibu guru, silahkan dituliskan. Mbak Panti, ini Ya. saya mau bertanya boleh ya? Oh, boleh. Berdasarkan dari ide-ide yang Bapak Ibu tuliskan tadi, itu apakah bisa ditarik kesimpulan? Maksudnya patokan harus berapa kata atau berapa kalimat yang membuat narasinya sesuai itu, apakah ada? Oh ya, oke. Narasi ini tidak ada patokan berapa panjangnya. Namun, jangan terlalu singkat dan jangan terlalu panjang. Kalau terlalu singkat namanya judul, bukan narasi. Ya, misalnya 3-4 kata, artinya judul, bukan narasi. Narasi 3 kalimat. Nah, seperti itu. Lalu panjangnya seperti apa? Nah, misal memang itu harus panjang, seperti reportase ya. Reportase kan biasanya panjang ya. Kapan acaranya, siapa saja yang datang, biasanya seperti itu. Intinya yang dibahas apa, lalu kegiatannya apa saja, misalnya kayak seperti ulang tahun sekolah, itu kan rangkaian acara pasti panjang ya. Ya, seperti itu kan itu panjang. Itu biarkan saja panjang, tidak apa-apa. Namun seperti yang tadi, yang gambar yang ini, yang kesenian tadi, ini, itu tadi kan ada yang menuliskan konten tips ya. Itu kan sepertinya panjang. Namun tidak terlalu panjang, sudah pas hitungannya. Panjang maksimal adalah misalnya ingin diunggah di media sosial, sesuaikan dengan masing-masing media. Misalnya kalau Facebook itu kita bisa menulis seperti cerpen, panjang sekali. Karakternya sampai, kalau tidak salah, hampir 2.500 atau 3.000. Bisa saking panjangnya. Lalu kalau untuk di Instagram, maksimal adalah 2.200 karakter. Itu kalau kita nulis berarti, kalau karakter 1 lembar HVS ya, kan 300 kata ya, sekitar itulah ya, sekitar itu, karena spasi juga dihitung, spasi titik koma itu juga dihitung sebagai karakter. Seperti itu. Penting adalah kita harus tahu tujuan kita apa. Ketika ingin menceritakan dengan detail, ya tentu saja panjang. Namun ketika ingin memberikan edukasi yang singkat, memberikan konten-konten yang pertanyaan-pertanyaan yang menggugah interaksi, ya tentu singkat, jelas, padat itu akan lebih diminati. Begitu Kak Melinda. Jadi ditentukan oleh tujuannya apa, platformnya apa, dan konten yang ingin disampaikan apa.
Seperti itu. Tidak ada patokannya bahwa misalnya saya tidak akan mengatakan buatlah narasi minimal 15 kalimat atau 500 kata itu pasti paling betul. Oh, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya cuma 3 kalimat saja cukup, ya sudah 3 kalimat cukup. Ketika harus membuat 2 paragraf, ya lanjutkanlah, buatlah 2 paragraf seperti itu. Begitu Kak Melinda. Ini Mbak Panti ada ide-ide ini baru? Wah, dari Pak Purwo ini ya? Ya. Oh iya. Apresiasi sebagai penambah semangat dan motivasi siswa. Oke. Nah, semangat dan motivasi siswa ini ketika mengatakan apresiasi, itu bisa ditambahkan dengan siswanya siapa, lalu berprestasi di bidang apa, itu akan lebih menjadi menarik. Dan kalayak akan tahu bahwa oh ternyata ini murid ini berprestasi di bidang matematika misalnya. Oh ternyata mbaknya ini ternyata Mbak Melinda ini misalnya namanya Melinda gitu ya. Mbak Melinda ini berprestasi di bidang matematika. Nah, itu. Jadi orang tahu oh ternyata Mbak Melinda ini habis menang lomba matematika sekabupaten gitu. Itu akan lebih membuat kontennya sebagai konten apresiasi yang lebih bagus lagi seperti itu. Lalu di Ibu Erwanti, luar biasa, tiada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Dengan semangat, ketekunan, disiplin, kita pun akan bisa seperti mereka. Iya, betul sekali Ibu. Ini sudah menjadi ide narasi yang bagus. Nah, lalu ini bisa ditambahkan. Dengan semangat, ketekunan, disiplin, kita pun bisa seperti mereka. Yuk, dengan ajakan ya. Yuk, kita mulai disiplin belajar, kita mulai disiplin berlatih, dan lain sebagainya untuk sebagai contoh oleh anak-anak. Seperti itu, Ibu Erwanti. Oke. Dari Ibu Septiana Indri. Hari ini kami, ya SMP mana, senang dan bahagia karena Adinda meraih juara. Bla bla bla, dengan usaha yang keras maka membuahkan hasil yang maksimal. Ayo guys, jangan pernah menyerah untuk meraih bintang masa depanmu. Betul sekali. Ini adalah contoh narasi yang bagus, Ibu Septiana. Nah, ini penggunaan kata ayo guys. Nah, ini agak sedikit istilahnya tricky gitu. Kita harus hati-hati untuk menggunakan sapaan-sapaan. Ketika memang, ayo guys, itu kan seperti sering diungkapkan oleh anak muda yang sebaya. Seperti itu. Ketika memang ini diposting pribadi, kata-kata ayo guys, ini bisa diterapkan, tapi dengan konten yang official. Saya mengatakan official, mungkin ini diupload di konten sekolah, SMP, di konten SD-nya, di akun SD-nya. Nah, itu penggunaan ayo guys agak sedikit hati-hati. Jika memang itu sering dilakukan untuk berinteraksi, kata-kata guys itu mudah diterima oleh audiens. Tapi kalau tidak, kita gunakan kata-kata yang lebih umum, misalnya ayo adik-adik, ayo anak-anak, gitu. Ayo murid-muridku, jangan pernah menyerah untuk meraih bintang di masa depanmu, seperti itu. Karena oke, sapaan guys, lalu apalagi ya, bro, sis, dan lain sebagainya, itu memang sering dikatakan oleh anak muda, seperti teman sebayanya. Mungkin akan terlihat akrab gitu, tapi ketika di akun official, seperti mungkin akun sekolah, akun yang lainnya, itu agak sedikit harus berhati-hati. Pemilihan sapaan itu juga penting Bapak Ibu Guru. Oke, ini dari Kak Weni ya? Iya. Raihlah
prestasimu selagi muda sehingga cerahlah masa depanmu. Oh, dari Ibu Julia Esti Yuantuti. Iya, betul. Ini rayalah prestasimu selagi muda sehingga cerahlah masa depanmu. Nah, ini sebagai konten quotes, narasi quotes sudah cukup bagus. Lalu dari Ibu Margareta, hari indah, hari bahagia dikala prestasi digenggam di masa muda, tetap semangat untuk meraih mimpi. Betul. Ini udah narasi Bapak Ibu Guru langsung ya. Ide-ide konten narasi-narasi positifnya tuh langsung bermuncul-munculan seperti itu. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Atau malah ada yang masih mengetik, memberikan idenya? Atau kita next dulu? Ya, coba kita next dulu. Oke, ini ada adik-adik kita, anak-anak kita sedang memasak. Kira-kira apa nih Bapak Ibu Guru narasi yang cocok untuk foto ini? Ayo, monggo Bapak Ibu, ditunggu idenya. Iya, ini mungkin ada foto dari Bapak Ibu. Ini mungkin SD ya ini ya. Kegiatan belajar memasak, praktek memasak. Oh ya Mbak Panti, Ya. sembari kita menunggu, saya mau tanya lagi boleh? Ya, boleh, silakan. Kalau di media sosial itu kan sifatnya global ya, jadi Yap. siapa saja bisa melihat, contohnya orang yang dari luar negeri pun kadang juga bisa melihat akun Yeah. kita. Nah, Yeah. kalau misalnya kita mau membuat caption atau narasi itu, apakah wajib atau enggak? Apa maksudnya menuliskan dengan dua bahasa, jadi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris untuk yang orang luar negeri itu, apakah atau mungkin dicampur gitu? Bagaimana? Ya, wajib tidak wajib, saya berkatakan tidak wajib. Itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya Kak ya. Jadi misalnya sekarang begini, kita bisa pakai feature translate di media sosial. Ketika kita tidak ngerti, translate aja nanti akan keluar. Itu akan memudahkan kita dan merasa bahwa baiklah kita bikin konten narasi caption dengan bahasa Indonesia saja. Seperti itu. Tapi ketika memang itu berhubungan, misalnya ada pertukaran pelajar dari Amerika datang ke sekolah kita. Oke lah, kita membuat konten pertukaran pelajarnya dengan bahasa Inggris, dua bahasa itu tidak apa-apa. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kita wajib harus bilingual, ada dua bahasa minimal loh. Itu nanti memberatkan yang menulis narasi dan caption kalian acaranya saja. Seperti itu. Karena juga feature sekarang di media itu sudah dimudahkan dengan ada translator otomatisnya. Begitu Kak Meli. Oke. Oke. Bapak Ibu Guru, sudah ada Pak Purwo ya. Siswa belajar memasak di sekolah sebagai bentuk kerjasama dan mengembangkan keahlian, kemandirian, dan tanggung jawab. Ya, ini adalah narasi cukup baik. Ditambahkan lagi bisa semakin baik Bapak. Jadi bisa ditambahkan bahwa siswa belajar memasak di sekolah sebagai bentuk kerjasama dan mengembangkan keahlian, kemandirian, dan tanggung jawab. Hayo, siapa nih yang sering membantu ibu di dapur? Kalian semua adalah anak-anak hebat. Nah, itu bisa ditambahkan di situ. Jadi ada ajakan untuk membantu dan lain sebagainya. Nih, Ibu Margareta. Halo teman-teman, hari ini sungguh menyenangkan kita
belajar memasak bersama. Wah, aku jadi pintar memasak. Yes, ini juga narasi yang baik gitu loh. Ketika sudut pandangnya diambil dari sudut pandang anak-anak. Seperti aku sudah bisa memasak nih, berarti aku sudah bisa membantu ibu di dapur, walaupun sederhana, mungkin masak sop, goreng telur, dan lain sebagainya. Nah, aku jadi pintar memasak. Nah, betul sekali, ini narasi yang positif dan bangun semangat untuk anak-anak. Oke, ide yang lainnya, Bapak Ibu Guru. Masih kami tunggu. Ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah memasak, yang kedua adalah prokes yang ada di sekolah. Kalau Bapak Ibu Guru mencermati bahwa mereka tetap taat terhadap prokes, masak menggunakan masker dan lain sebagainya, ini juga bisa digunakan sebagai narasi. Mbak Kanti, ini saya mau tanya lagi. Boleh. Ini kan kalau yang apa, yang slide ini kan fotonya tentang anak-anak. Tapi kan yang mengunggah fotonya ke akun media sosial itu kan pasti guru-guru. Nah, itu untuk pemilihan kata atau diksinya itu apakah disesuaikan dengan ini fotonya anak-anak, jadi pemilihan katanya yang ringan-ringan, yang bisa dipahami anak-anak, atau pemilihan katanya sesuai dengan Bapak Ibu Guru yang membuatnya? Itu yang mana? Ya, oke. Jadi untuk akun sekolah, akun pendidikan, itu kita sedikit harus seimbang ya. Kadang kan kita merasa, loh ini kan saya menceritakan anak-anak nih. Tapi kan yang memutuskan saya untuk konten arahnya ke promosi ya, tapi kan yang memutuskan nanti orang tua. Apakah menyekolahkan anaknya ke kita, apakah kita harus pakai konten yang sangat orang tua friendly atau anak-anak friendly seperti itu Mbak Melinda ya gitu ya. Yeah. Kebingungannya seperti itu. Nah, begini Bapak Ibu. Untuk konten-konten seperti ini gitu ya, kita harus bisa seimbang, balance. Ketika kita sedang menceritakan keceriaan anak-anak gitu kan, kita bisa kok menggunakan sudut pandang anak-anak. Seperti yang tadi, aku jadi pintar memasak gitu. Itu sudut pandangnya anak-anak gitu. Nah, lalu ketika misalnya di narasinya Pak Purwo, siswa belajar memasak di sekolah, bentuk kerjasama mengembangkan keahlian, kemandirian, tanggung jawab. Ini adalah konten untuk sasarannya adalah orang tua. Karena melihat bahwa oh di sana juga diajari memasak, tanggung jawab, kerjasama, seperti itu. Nah, ini bisa dua-duanya Mbak Melinda. Karena tadi saya katakan bahwa satu foto bisa beragam konten. Satu foto bisa beragam narasi. Nah, ketika memang kontennya saya ingin pakai ini dari sudut pandang anak-anak nih. Oke, saya buat captionnya, saya buat narasinya untuk anak-anak. Minggu depannya, saya masih ingin pakai foto ini dengan sudut pandangnya untuk berbicara kepada orang tua. Itu bisa saja. Kita tinggal sudut pandangnya. Gitu. Jadi tidak melulu yang harus, karena ini ngomong kegiatan anak-anak, ya harus ngomongin sudut pandang anak-anak. Karena ini ngomongin promosi, ya harus ngomongin urus untuk orang tua, sudut pandangnya ke orang tua. Kita tidak melulu saklek di sini. Tidak melulu harus yang patternnya ini harus ini gitu. Tidak. Seenggaknya kita sedikit lebih luas gitu Kak Melinda. Karena juga narasi, gambar, media itu kan hal yang luas. Hal yang lentur untuk kita bisa lihat dari sudut pandang anak-anak, dari sudut pandang orang dan narasinya. Begitu sih Kak Melinda. Jadi saya tidak kan
ini harus karena ini fotonya anak-anak harus ngomongin sudut pandangnya anak-anak nih. Oh, tidak melulu seperti itu. Karena memang seluas itu media ini. Begitu. Oke. Ya, ini ada Oke. tambahan ide lagi. Ya, dari Ibu Septiana ya. Kegiatan masak-memasak adik-adik SD Kanisius dilakukan secara berkelompok untuk menunjukkan kerjasama tim yang kompak untuk tujuan bersama. Yuk adik-adik, isi hari-harimu bekerja sama bersama ibu di dapur. Wah, ini baik sekali. Jadi sudah ada ajakannya supaya membantu ibu di dapur. Betul sekali Ibu Septiana ya. Lalu Ibu Clara, belajar memasak sangat menyenangkan, selain juga mengenyangkan. Mengenyangkan perut juga bisa mengenyangkan hati, karena dengan belajar memasak kita jadi tahu pentingnya pentingnya kerjasama dan kebersamaan. Ya, betul sekali Ibu Clara Endah. Ini juga sudah, Bapak Ibu Guru langsung ya gercep ya kalau bikin narasi-narasi ini ya, karena memang tidak ada pungkiri bahwa Bapak Ibu Guru ini kekuatan narasinya sungguh luar biasa. Tinggal pengemasannya saja begitu Kak Melinda. Oke, apakah ada lagi? Ya, Bapak Ibu masih ditunggu idenya. Ya. Apakah Bapak Ibu gurunya ada di sini? Ibu Yulia Esti. Cerianya anak-anak belajar memasak bersama sangat menyenangkan. Kan terkenang sampai dewasa. Oh ya, betul sekali. Iya, ini juga kayak menyimpan memori di situ. Betul sekali Ibu Yulia, karena saya juga jadi ingat, saya melihat foto ini, saya ingat, oh dulu waktu SD saya juga belajar memasak, ada praktikum memasak di sekolah berkelompok seperti itu. Saya ingat sekali masak. Pertama adalah belajar memasak bakwan jagung. Nah, itu memang hal itu terkenang sampai saya sekarang ini. Betul sekali. Oke. Oh, ternyata sebentar. Saya share screen. Oke, demikian Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah berlatih. Selamat berkreasi. Buka di kolom pertanyaan sekarang. Saya kembalikan ke Kak Melinda sebagai moderator. Terima kasih Mbak Panti atas materinya. Materinya sungguh menarik dan dipahami. Kita juga bisa belajar bersama. Sekali lagi terima kasih. Untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Mbak Melinda. Ya. Saya tidak akan bertanya, tetapi saya itu jadi seneng banget ya, ada inspirasi baru. Ini Mbak Panti pinter banget ya ini ya. Menginspirasi, nanti kalau di sekolah kami ada gambar-gambar gitu, kami sudah mulai, oh itu yang dimaksudkan. Memang kemarin itu ya hanya sekedar upload foto, gambar, kemudian hanya keterangan-keterangan singkat saja, jadi belum ada narasinya begitu. Ya, jadi ini tadi terus terang sangat menginspirasi. Semoga nanti bisa kami terapkan untuk di sekolah kami. Terima kasih banget ini dengan adanya meeting ini. Duduk nanti setelah minum tehnya. Terima kasih Bapak atas apresiasinya. Monggo Bapak Ibu yang lain, atau mau ada tanggapan, tidak harus bertanya juga nggak apa-apa.
Monggo, kami masih menunggu Bapak Ibu. Oke, Mbak Panti, sembari menunggu tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mau mungkin bertanya sekali lagi terkait narasi. Iya. Tadi itu kan di slide presentasinya kan ada yang foto, narasinya itu ada yang di dalam gambar, ada yang juga yang di luar gambar, yang kita Iya. ketik sendiri itu. Nah, Iya. saya mau bertanya, apakah lebih baik yang mana? Maksudnya lebih baik yang kita tulis sendiri atau yang langsung nempel di foto atau harus dua-duanya, itu lebih bagus yang mana? Lebih efisien yang mana? Oke. Lebih efisien yang mana? Saya katakan harus dua-duanya. Karena begini Kak Meda, ini juga cerita agak sedih ya. Misalnya begini, ketika kita posting poster ya, foto lalu ada keterangannya di gambarnya seperti itu. Foto bisa ada keterangan acara pendaftaran dan lain sebagainya. Di caption kita sudah tuliskan. Itu saya katakan kadang tidak efektif karena masih ada yang tanya, Kak kapan acaranya? Kak mendaftarnya di mana? Pernah mengalami? Iya. Sering kan? Nah, sering kan? Nah, maka dari kita sudah tulis dua-duanya saja masih kadang orang tidak mengerti gitu. Apalagi kita hilangkan salah satunya. Nah, seperti itu. Jadi efektivitasnya seperti apa? Ya harus dua-duanya kita tampilkan. Seperti itu. Misalnya hanya gambar saja, itu caption wajib dituliskan. Seperti itu. Ketika gambar seperti quotes tadi, gambar lalu di dalamnya ada tulisannya gitu. Apakah caption perlu? Gitu kan? Iya perlu juga. Karena orang sudah paham dengan gambarnya, gitu kan. Misalnya contohnya yang sering ada adalah kayak tadi foto kerja bakti lalu ada narasi singkatnya dalam gambar. Ketika tidak ada captionnya, ya sudah, dia hanya bersuara sebentar saja. Saya bilang bersuara agak sedikit pelan. Tapi ketika ada caption tambahan yang dituliskan, dia akan bersuara lebih lantang lagi. Karena orang semakin jelas, karena orang semakin mengerti maksud dari gambar tersebut. Seperti itu Kak Medinda. Jadi jangan dihilangkan salah satunya. Seperti itu. Caption itu adalah hal yang wajib. Kayak seperti itu. Ya, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Weni terkait yang jangan melanggar undang-undang itu maksudnya ya seperti apa ya? Oke, satu adalah kita menggunakan gambar yang ternyata tidak benar atau foto yang ternyata tidak benar. Ya, kadang kebiasaan kita adalah cari di Google, kita download untuk kebutuhan gambar itu. Nah, bisa jadi itu adalah gambarnya tidak benar, itu gambarnya hoax, atau gambar orang lain yang punya hak cipta yang tidak boleh kita gunakan. Jadi Bapak Ibu guru nanti biasanya di gambar itu ada tulisannya lisensi. Hati-hati menggunakan itu. Karena ada lisensi yang satu tidak boleh digunakan, yang kedua tidak boleh digunakan untuk komersial, tapi boleh digunakan untuk konten umum. Nah, atau lisensi yang boleh digunakan asal menyertakan nama yang membuat. Nah, hati-hati di situ. Itu kita bisa terkena hak cipta. Maka dari itu penting sekali ketika di sesi kedua adalah belajar memproduksi gambar dengan cara foto itu adalah foto yang kita produksi sendiri. Pasti tidak akan terkena yang namanya lisensi ini. Nah, lalu ada batasan-batasan seperti pornografi, porno aksi. Ya pasti Bapak Ibu guru tidak mungkin mengunggah foto itu, ya kan? Sudah sangat bisa dipastikan seperti itu. Lalu foto yang ada adegan kekerasan itu juga tidak boleh sama sekali. Sering kali terjadi kita melihat di media sosial ada yang contohnya ya agak ekstrimnya korban kecelakaan yang korban
berdarah tanpa sensor itu sebenarnya tidak boleh. Jangan pernah diunggah seperti itu. Nah, itu saja batasan-batasan yang perlu dicermati antara hoax, lalu juga pornografi porno aksinya, lisensi, karena lisensi itu gambar-gambar yang ada tulisan lisensi itu dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Ada payung hukumnya seperti itu. Dan foto-foto yang mengandung kekerasan. Itu saja. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Panti atas penjelasannya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, masih ada yang ingin ditanyakan atau mau menyampaikan tanggapan? Ya. Monggo, kami persilakan. Kak Panti mau tanya sedikit Iya, nih. boleh Kak Krisna. Tadi itu kan selain narasi ya di caption itu kan kayak kita harus bikin quotes. Nah, kecenderungan itu kalau di media sosial itu kan orang itu sebelum baca deskripsinya atau belum baca narasinya itu kan tertarik dulu oleh quotes-nya ya. Ya. Nah, tips apa ya Kak yang bisa dipakai oleh kami ini untuk bikin quote yang nanti orang jadi tertarik untuk baca di deskripsinya begitu Kak? Di captionnya ya, Iya. Oke. Begini, ini kekuatan visual. Visual itu punya yang namanya istilahnya apa ya? Stopping power. Untuk menghentikan kita, stop. Ya kan? Jadi karena kebiasaan kita scroll gitu di media sosial, kita langsung scroll panjang gitu. Nah, gimana caranya supaya jempol ini stop dan melihat konten kita? Adalah memakai konten yang mengejutkan. Oh, saya bilangnya mau juga dor kayak gitu ya. Misalnya, contohnya adalah tadi foto yang kebersihan yang terjebak yang ada quotes-nya itu tidak hanya dari belakang, tapi dari depan dengan sudut yang lebih menarik. Itu akan membuat stopping power. Nah, ketika fotonya ini harus ada gabungan dua kekuatan ya Kak Krisna ya, antara visual dan narasi. Nah, ketika dari sudut pandang fotonya sudah bagus, lalu quotes yang di dalam gambar juga sudah bagus, otomatis orang akan terpancing membaca captionnya seperti apa. Seperti itu. Seperti apa yang bagaimana? Nah, ini adalah kekuatan dua unsur harus digabungkan. Jadi, Bapak Ibu Guru, materi yang dari pertemuan kedua dan pertemuan ketiga ini harus digabungkan, bekerja sama, kayak gitu supaya kontennya lebih baik lagi. Begitu Kak Krisna. Karena memang kadang apa ya, kita misalnya sering terjadi di grup-grup ya, grup-grup WA, kadang mungkin di grup lingkungan, RT RW, ada Bapak Ibu guru yang sering Bapak Ibu warga yang sering kirim-kirim quotes. Ya enggak sih Kak Krisna? Kalau di grup lingkungan saya iya sih hampir tiap pagi gitu kan. Selamat pagi gitu, gambar kembang gitu, bunga. Selamat pagi, semoga hari ini berbahagia, tetap semangat gitu. Jangan lupa bersyukur. Itu pasti ada quotes-quotes seperti itu kan. Tapi gimana supaya narasinya juga terbaca gitu. Selain gambarnya yang bagus, juga narasi pembukanya juga dituliskan dengan baik. Misalnya, gambar yang tadi saya katakan, selamat pagi, jangan lupa bersyukur hari ini. Dengan caption dikirimkan selamat pagi, jangan lupa bersyukur hari ini. Sama, dia hanya mengcopy apa yang tulisan yang ada di gambar dan apa yang ada di caption. Itu pasti orang kayak, oh ya udah, melewatkan gitu kan. Ketika tulisannya adalah selamat pagi, jangan lupa bersyukur gitu kan. Caption di bawahnya adalah 5 hal penting yang diawali dengan rasa syukur. Orang pasti akan membaca dengan judulnya seperti itu. Setiap pagi. Nah, narasi yang diawali dengan seperti itu pasti akan menggugah penasaran. Oh, saya mau baca nih. Nah, kayak gitu. Itu trik-trik ketika harus mengunggah konten-konten quotes yang supaya captionnya dibaca. Begitu sih
Kak Krisna. Jadi aneh ya Kak, sedikit lagi mungkin. Nggak selalu melulu harus mengambil kata yang ada di caption ya. Jadi kita mungkin bisa menggunakan kata lain yang mungkin lebih apa ya? Lebih menarik atau lebih membuat apa sih maksudnya gitu ya Kak ya? Apakah seperti itu Kak Panti? Iya, iya, betul banget. Jadi kita bisa apa ya, memparafrasekan ya, memparafrasekan, menulis ulang dengan sudut pandang yang lain, dengan kata-kata yang membuat penasaran seperti itu. Maka dari itu tadi saya katakan ada namanya call to action, ya, untuk membuat aksi. Nah, dengan caranya adalah salah satunya pertanyaan seperti itu. Lalu tadi kan saya juga memberikan contoh, apa sih apa yang kamu lakukan? Seperti itu kan, itu memancing pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang untuk memancing interaksi, memancing penasaran, dan memancing diskusi seperti itu. Begitu. Dan saya lupa ini penelitian dari mana, itu ada katanya itu adalah orang-orang yang menggunakan caption dengan angka itu lebih digemari. Makanya Bapak Ibu Guru kalau melihat banyak sekali artikel di media online adalah 7 cara untuk mengajarkan anak disiplin. Ada angkanya, 7-nya, ya kan? Nah, lalu juga kalau tidak salah 5 tips supaya anak rajin belajar. Nah, itu kan pakai angka. Permainan-permainan angka ini membuat orang tertarik. Karena apa, ngerasa kayak, oh 5 tips nih, sedikit gitu. Saya bisa lakukan cuma 5. Seperti itu. Atau 7 cara, oh cuma 7. Bisa nih, saya bisa lakukan. Nah, itu biasanya lebih membuat orang penasaran dan akan membuat artikel-artikel atau narasi-narasi itu dibaca. Begitu. Jadi selain tadi ajakan, juga bisa digunakan dengan angka-angka. Seperti itu Kak Krisna. Oke. Jadi sepertinya workshop kali ini kita cukupkan saja karena kita sudah belajar banyak. Sebelum penutup, saya ingin meminta harapan dari Mbak Panti sendiri dari adanya workshop ini. Monggo Mbak Panti. Oke, terima kasih Kak Melinda. Jadi Bapak Ibu Guru, saya berharap supaya Bapak Ibu Guru, saya berharap ya, saya semoga materi-materi yang saya berikan itu juga berguna untuk Bapak Ibu Guru, juga bisa menambah ilmu dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, di media sosial sekolah, dan mungkin bisa untuk bahan ajar untuk adik-adik, untuk murid-muridnya, seperti itu. Semoga materi-materi ini, narasi-narasi yang tadi saya sudah sampaikan, itu membantu Bapak Ibu Guru semuanya. Itu sih. Oke, tidak terasa acara workshop kita sudah mencapai tahap akhir di hari ini. Karena keterbatasan waktu, kami mungkin tidak mampu menampung seluruh pertanyaan yang mungkin akan diajukan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu merasa ingin belajar lebih lanjut, bisa menghubungi Mbak Panti ya. Ya, saya bisa dihubungi via email juga bisa, ada di prisciliapantimerina@gmail.com. Nah, sebelum menuju ke cara penutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Panti sudah mau berbagi ilmu dengan kami, Bapak Ibu Guru. Ilmunya sangat bermanfaat. Dan saya juga berterima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara workshop ini. Sebagai penutup, saya kembalikan lagi kepada Mbak Krisna selaku MC
Monggo waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik Kak Melinda, terima kasih banyak Kak Panti untuk materinya hari ini, juga Kak Melinda yang sudah memoderatori acara ini dengan baik sekali. Matur nuwun. Bapak Ibu Guru, mungkin saya ingin sedikit meng-highlight apa yang menjadi penutup Kak Panti tadi, bahwa materi hari ini selain bisa untuk membantu kita membuat media sosial kita lebih baik, mungkin juga bisa dipakai sebagai bahan ajar gitu ya Kak Panti ya. Karena mungkin sekarang kalau yang saya tahu nih, sedikit aja yang saya tahu bahwa sekarang ini banyak sekolah harus berbasis proyek. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa memakai materi ini sebagai proyek di kelas seperti itu, karena mungkin bisa dari segi bahasa begitu ya Kak Panti, dipakai menggunakan bahasa yang baik, yang tidak yang harus berhati-hati juga dengan undang-undang tadi, kemudian tidak terlalu lebih ke hal bahasa baku mungkin sekarang, karena kadang-kadang juga agak miris ya mendengar anak-anak terlalu sering menggunakan bahasa gaul itu. Jadi kadang-kadang sampai tidak bisa membedakan di mana ketika harus dia membuat pekerjaan atau karya tulis seperti itu, kadang-kadang jadi kena seperti itu. Nah, monggo, ini sepertinya sangat-sangat menarik ini, apalagi terkait media sosial, itu anak-anak biasanya akan cenderung bersemangat. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa ini monggo kalau misalnya Bapak Ibu tadi Kak Tanti juga sudah ngasih untuk hubungannya IG maupun untuk bisa dihubungi kalau membutuhkan materi-materi hal yang lebih lagi, pasti Kak Panti dengan senang hati gitu ya Kak Panti ya. Saya menjual Kak Panti. Saya malah jadi promosi. Monggo Kak Panti sudah dengan tangan terbuka menerima itu. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup dengan doa penutup, ini saya kayaknya nggak afdol nih kalau saya nggak dengar Kak Weni untuk cuap-cuap di sini, dari tadi belum dengar suaranya. Mungkin ada beberapa hal Kak Weni yang ingin disampaikan, monggo Kak Weni. Ya, terima kasih Kak Krisna. Terima kasih juga Kak Panti, Kak Melinda, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya yang sangat luar biasa. Jadi meskipun beberapa ada yang off cam, ada yang on cam, tapi saya yakin Bapak Ibu tadi ada mencatat beberapa hal yang sudah di-highlight ya, yang disampaikan Kak Panti tadi. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak ingin berbicara banyak-banyak, nanti Bapak Ibu, wah ini Mbak Weni ngomong terus, bosen mau dengerin Kak Krisna Ini ada ide dadakan tadi dari dari diskusi yang sangat menarik ini. Sepertinya nanti kita kan masih ada satu acara lagi nggih Bapak Ibu sekalian, di workshop series yang keempat mengenai pembuatan desain dengan aplikasi sederhana dengan melalui Canva. Nah, itu nanti akan kami rencanakan itu di awal bulan Juli. Jadi nanti kami akan kirimkan undangannya ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah acara semuanya berlangsung, rangkaiannya berlangsung ada 4 itu, kita pengen membuat semacam apresiasi kepada sekolah-sekolah yang tidak hanya aktif ikut hadir, tapi juga benar-benar mengambil action seperti yang disampaikan Kak Panti tadi ya, di media sosialnya. Jadi nantikan aja, kita akan tiba-tiba membuat pengumuman untuk informasi penghargaan tersebut. Nanti kami akan japri kembali para narasumber untuk menjadi penilai gitu ya. Kemudian nanti dari media sosial Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat mana nih sekolah yang kira-kira memang sudah mulai mencoba untuk mengaplikasikan dan mulai mengambil tindakan untuk memanfaatkan media sosial gitu. Jadi tidak hanya mengenai tentang banyak atau kuantitas, tapi juga kualitasnya. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mencoba nih, baru kemarin mencatat aja, silahkan juga sudah mulai, nyicil upload apa atau posting apa kayak gitu. Begitu ya, itu nanti akan ada acara dadakan dari kami. Begitu aja dari saya Kak Krisna, terima kasih. Monggo saya kembalikan. Terima kasih banyak untuk
pengumumannya dan juga ide dadakannya. Pokoknya kita seru-seruan aja Bapak Ibu Guru di sini. Nanti monggo semoga Bapak Ibu Guru semakin tertarik untuk mengelola media sosialnya. Selain untuk sekolah juga untuk bahan studi anak-anak juga. Mungkin bisa bahkan melibatkan muridnya juga, begitu akan seru nanti. Dan sekali lagi mau ngerepotin ini Mbak Wanti ini. Jangan kapok ya Mbak Wanti dengan kami. Nggak akan kapok. Nah, ternyata Mbak Wanti pun sudah tidak kapok. Jadi mari kita bersama-sama memeriahkannya nanti ide dadakannya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah Bapak Ibu Mbak Wanti juga dan teman-teman sudah meluangkan waktu untuk acara hari ini. Sudah duduk lumayan ya, kita 2 jam nggak berasa, hampir 2 jam nggak berasa di sini. Sebelum, karena kita tadi buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Kembali saya akan pimpin dengan Katolik. Semoga Bapak Ibu yang punya keyakinan lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, karena pada hari ini kami sungguh berbahagia karena kami dapat berkumpul dan dapat menerima hal-hal baik untuk merangkai masa depan kami bagi dunia pendidikan. Semoga setelah pandemi yang cukup panjang, kami menjadi kembali bersemangat untuk membangun hal-hal baik lagi untuk kesejahteraan umatmu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bapak Ibu, matur suwun sangat sudah hadir di sini.